Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah ada di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2024. Saya tahu dan saya percaya ada begitu banyak hal yang sudah Bapak Ibu lewati sepanjang tahun ini. Tapi satu hal yang saya percaya Bapak Ibu tidak melewatinya dengan kekuatan sendiri, tetapi Bapak Ibu melewatinya di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Bapa yang begitu mengasihi kita, amin. Bapa yang 2000 tahun yang lalu memberikan Yesus bagi kita, yang sepanjang bulan ini kita akan rayakan Natal, yaitu bagaimana waktu Bapa memberikan Yesus bagi kita. Dan tentu Natal bukan hanya sebatas euforia, tapi Natal harusnya membuat kita bersyukur betapa Tuhan mengasihi manusia berdosa. Dan Natal tidak berhenti, tapi sampai pada akhirnya Yesus harus menyerahkan hidupnya di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa memanggilnya ya Aba, ya Bapa, yang sampai hari ini menyertai hidup kita. Makanya sekali lagi saya mengingatkan bagi Bapak Ibu, minggu depan kita merayakan Natal, bergabung dengan ibadah raya 2 dan dimulai jam 9 pagi. Dan saya sekali lagi mendorong Bapak Ibu, ajak keluarga Bapak Ibu yang belum kenal Tuhan, supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan, mereka mengenal siapa itu Yesus, dan mereka juga mengalami pemeliharaan Bapa seperti apa yang Bapak Ibu alami sampai hari ini, amin. Jadi ngomong kanan kiri, minggu depan jam 9 ya. Tapi kalaupun datang setengah 8 jangan pulang Bapak Ibu, bantuin aja panitia apa yang bisa disiapin. Oke ya, jadi itu yang mau saya sampaikan di awal. Nah, berkaitan dengan fokus tahun ini, kita sudah ada di puncak dari tema kita, yaitu berbuah semakin lebat. Kalau beberapa hari yang lalu di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16, ya. Amsal pasal 16 ayat yang keempat, kan kita hari-hari ini sedang membaca kitab Amsal, tentu ada begitu banyak hikmat Tuhan yang kita dapat peroleh dari kitab Amsal. Nah, di dalam Amsal pasal 16 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini, bagian A, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Nah, berkaitan dengan tema kita Bapak Ibu, yang digambarkan sepanjang tahun ini, kita bicara tentang berbuah tetap. Digambarkan hidup kita ini seperti sebuah pohon, dan sekali lagi firman Tuhan katakan segala sesuatu yang Tuhan buat itu ada tujuannya. Dan tujuan dari pohon itu bertumbuh itu bukan cuman sekedar hidup. Jadi ngomong kanan kiri, bukan sekedar hidup, tapi harus berbuah. Dan tentu buahnya ada buah yang lebat dan buah yang tetap. Jadi ngomong kanan kiri, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu, dan kamu harus memenuhi tujuan Tuhan. Jadi jangan lagi sekedar hidup Bapak Ibu. Masa kita kalah sama satu iklan sebuah produk, hidup lebih hidup, membuat hidup lebih hidup. Ya, jadi mari hidup kita benar-benar memenuhi tujuan Tuhan. Dan sepanjang tahun ini kita sudah belajar, boleh kembali ke PowerPoint saya. Sepanjang tahun ini kita sudah belajar bagaimana supaya kita menghasilkan buah. Dan 2 bulan yang lalu kita sudah belajar buah itu ada 3, yaitu buah karakter. Bagaimana hidup kita semakin hari akan semakin seperti Kristus melalui firman Roh Kudus yang menolong kita,
Yang kemarin di SBP saya katakan coba nanti dievaluasi sepanjang tahun ini saja buah karakter apa yang semakin menonjol dalam hidup kita, dalam hidup pasangan kita, dalam hidup orang-orang di sekeliling kita yang muncul tahun ini. Kalau tahun lalu masih gak sabaran, tahun ini jauh lebih sabar. Kalau tahun yang lalu masih belat-belit kalau berbisnis, sekarang sudah lebih lurus dan jujur. Nah, terus ada buah pelayanan. Dulu malas kalau selalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan, sekarang mengambil bagian. Dan yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Yang sepanjang tahun ke depan, kita akan lebih fokus kepada buah jiwa-jiwa. Nah, tetapi hari ini sesuai dengan tema 2 bulan ini firman Tuhan katakan berbuah semakin lebat. Dan saya berdoa setiap jemaat yang ada di Pelita Community dan secara khusus Ibadah Raya 1 di mana kita boleh ada bersama-sama sampai hari ini, hidup Bapak Ibu menghasilkan buah dan buah itu lebat. Amin. Ngomong kanan kiri, aku berdoa supaya hidupmu berbuah lebat. Amin. Dan di dalam Markus pasal 4 ayat 8 firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Markus pasal 4 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, saya percaya seperti apa yang saya pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu, saya bersyukur saya tertanam di Pelita Community. Dan saya menyadari Pelita Community adalah tanah yang subur bagi hidup saya. Sehingga hidup saya bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu juga tertanam bersama-sama di Pelita Community. Dan menjadi doa saya Bapak Ibu juga boleh bertumbuh bersama-sama. Walaupun tentu setiap kita memiliki pertumbuhan yang berbeda. Tapi ujungnya seperti firman Tuhan tadi katakan, Tuhan punya tujuan dan tujuan Tuhan setiap kita berbuah lebat. Mungkin ada sebagian masih 30 kali lipat buahnya di buah karakter atau di buah pelayanan atau di buah jiwa-jiwa. Tapi mungkin ada di sisi-sisi tertentu dalam hidup kita yang buahnya sudah sampai 100 kali lipat. Enggak apa-apa Bapak Ibu, karena saya percaya setiap Bapak Ibu pasti sudah berbuah, amin. Tapi tentu enggak berhenti di tahun ini, tapi di sepanjang umur hidup kita sampai akhir hidup kita, biarlah Tuhan terus mendapati buah itu semakin lebat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi mari terus bertumbuh. Nah, berkaitan dengan tema 2 bulan ini berbuah semakin lebat, tentu ada 3 kebenaran yang secara cepat kita akan belajar. Ini hanya review dari khotbah sepanjang tahun ini Bapak Ibu. Maka untuk kita bisa berbuah lebat, maka yang pertama kita harus melewati yang namanya proses. Dan berkali-kali kalau bicara tentang proses saya selalu ngomong harus ada progres. Jangan pernah berlindung di kata proses. Gimana kamu udah bertahun-tahun jadi orang Kristen? Yalah Pak, masih proses lah Pak. Tapi kejadian hidupnya, aku masih seperti yang dulu. Gak berubah-berubah. Alasannya apa? Proses Pak. Jangan pernah berlindung di kata proses. Karena setiap proses itu pasti ada yang namanya progres. Walaupun yang tadi saya katakan mungkin baru 30 kali lipat, ya gak apa-apa. Tapi progres terus sampai mencapai 100 kali lipat dalam hidup kita. Jangan cuman minta berkatnya saja 100 kali lipat. Makanya berkali-kali saya mengingatkan, menasehati bahkan menegur. Karena ada beberapa orang jadikan ayat yang tadi, Markus 4 ayat 8 itu jadi dasar untuk minta diberkati Tuhan. Di dalam doa berkat lagi. Kalau engkau memberi maka engkau akan diberkati 30 kali ganda, diberkati 60 kali ganda, diberkati 100 kali ganda. Salah bro. Itulah egoisnya manusia. Kalau minta berkat Tuhan, mau 30, 60 sampai 100.
Ayat itu ngomong kita yang harus memberi Tuhan buah mulai dari 30, 60 sampai 100. Ngomong kanan kiri, ngerti sekarang? Ya, jangan minta berkati Tuhan 30 kali ganda. Amin. 60 kali ganda. Oh amin. Apalagi 100 kali ganda. Yes, amin. Egois banget manusia. Memanipulasi ayat. Ya, jadi mari come on Bapak Ibu. Hidup kita yang harus menghasilkan. Dan prosesnya adalah sepanjang tahun ini. Itu tema demi tema 2 bulanan. Itu menjadi spiritual journey hidup kita Bapak Ibu. Bagaimana kita semua dipilih oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata karena kasih Tuhan. Sekali lagi di momen Natal ini mari kita ingat lagi kalau kita ada hari ini bisa memanggil Allah itu ya Aba ya Bapa, itu karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita sehingga kita dipilih. Jadi umatnya, jadi anak kesayangannya. Nah tetapi jangan berhenti cuma dipilih jadi benih. Progres berikutnya adalah kita harus menjadi benih yang mati. Kembali kepada PowerPoint saya. Menjadi benih yang mati. Kita harus mati ego. Seperti Paulus katakan, aku hidup tapi bukan aku lagi. Melainkan Kristus yang hidup dalamku. Hidup bukan lagi ngikutin kehendak kita. Hidup bukan lagi menuju atau mencapai tujuan-tujuan kedagingan kita. Tapi biarlah setiap apapun yang kita lakukan di dalam seluruh aspek hidup kita. Itu memenuhi tujuan Tuhan. Nah makanya harus mati ego. Dan gimana caranya supaya kita bisa terus mengalami kematian ego dalam hidup kita. Nah progres berikutnya kita harus berakar di dalam kasih Kristus dan di dalam firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah saya di tema-tema itu, saya katakan proses berakar itu adalah proses seumur hidup. Sama-sama katakan seumur hidup. Seumur hidup kita berakar di dalam kasih Kristus sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu karena kasih. Kita berakar di dalam firman sehingga kita bukan cuma sekedar mengetahui firman tapi kita dikendalikan oleh firman. Dan enggak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Bukan cukup, yang penting aku udah saat teduh. Boleh next slide saya dulu sebelum nanti kembali ke sini. Nah Bapak Ibu lihat nih pohon yang ada di depan ini. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita masing-masing. Wah. Saya baru ngeh kenapa Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi di dalam setiap kelalaian kita. Di gambar yang paling ujung itu, kalau lebih dekat lagi di zoom, itu sebenarnya pohonnya sudah tidur Bapak Ibu. Udah rebah. Kenapa? Karena sejak hari Jumat, bulan Oktober ya kalau nggak salah ya, Jumat pertama bulan Oktober diberi, tapi kemudian sampai Jumat berikutnya, waktu cek saya malam-malam dengan istri cek, ternyata pohon itu sudah letih, lesu dan berbeban berat. Tahu kenapa? Karena ternyata sepanjang minggu itu nggak ada yang urus, nggak ada yang siram, nggak ada yang perhatiin, dan sudah hampir-hampir mati. Tapi bersyukur malam itu kita bertobat sama-sama Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur peristiwa itu diizinkan. Karena dari peristiwa itu saya jadi tahu. Kan kadang ada orang ngomong gini, saya saat teduh Pak tiap hari Pak. Saya saat teduh, untuk apalah komsel, yang penting saya kan doa Pak tiap hari. Yang penting saya saat teduh baca firman setiap hari Pak. Ternyata itu enggak cukup. Ngomong kanan kiri. Kalau sekedar hidup mungkin iya. Hidupnya tapi setengah mati. Hidup mati tak mau, hidup segan mati tak mau. Ngomong kanan kiri. Tujuan Tuhan enggak seperti itu. Apakah hidupmu sampai hari ini setengah mati? Susah payah. Sulit. Gak ada sukacita. Oke, renungkanlah hidupmu Bapak Ibu. Sepanjang tahun biasanya nanti kalau menjelang akhir tahun kan kita evaluasi. Tapi sekali lagi saya mendorong, jangan bangga hanya dengan aku udah doa kok tiap pagi Pak. Aku sudah saat teduh.
Itu betul, itu sebuah progres dalam proses untuk menghasilkan buah, betul. Tapi nggak boleh berhenti di situ Bapak Ibu. Tema berikutnya kan kita belajar bersama-sama bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam komunitas, baik gereja lokal, terlebih lagi secara khusus di komsel-komsel. Jadi sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu dan para pemimpin khususnya, tolong diperhatiin jemaat yang belum komsel. Mari Bapak Ibu menabur, nanti sepanjang tahun kita akan belajar. Menabur waktu, menabur tenaga, para pemimpin. Saya nasihati pemimpin aja, jemaat kan tinggal terima, tinggal di lobi-lobi kan. Ya, pemimpin yang aktif. Pemimpin katakan amin. Jangan tunggu bola, jemput bola tahun depan. Pokoknya saya berdoa tahun depan semua jemaat ibadah Raya 1 tertanam di komsel. Yang setuju katakan amin. Gitu Bapak Ibu, kenapa ternyata nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh pemeliharaan Tuhan lewat karunia-karunia saudara-saudara seiman kita. Kita butuh ditegur kalau kita salah dengan karunia Nabi. Kita butuh diajar oleh karunia guru. Kita butuh diayomi oleh gembala. Kita butuh dimotivasi, divisi oleh para rasul. Dan kita boleh bersama-sama menuai jiwa tahun depan dengan karunia Nabi yang penginjil yang terus mengingatkan kita. Ada 7 karunia motivasi yang saling menguatkan satu dengan yang lain, amin. Jadi harus bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah berikutnya apa? Menghasilkan buah Bapak Ibu. Oke langsung lompat ke slide berikutnya saja. Nah kalau Bapak Ibu lihat, dan ini real hari ini Bapak Ibu. Pohon yang sudah terkulai tadi, tapi karena dia terus berakar, tapi juga dia dirawat, dia dilindungi. Ada Kori yang setiap pagi sekali ngantar Gilbert, siram, terima kasih Kori. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah siram bunga ini? Terima kasih. Istri saya setiap ada kegiatan kesini pasti dia bawa air beras dan ditambahi ekoenzim di dalamnya. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan, ya ini bukan sombong bukan. Daun pohon ibadah 1 itu paling menarik warnanya. Berbuah lebih duluan, buahnya paling banyak. Sehingga kemarin hari Jumat para pemimpinnya dapat snack dan ciki-ciki. Sebagai apresiasi. Saya lupa ngomong harusnya dibagi kepada semua jemaat. Ya, makan satu-satu juga gak apa-apa sebenarnya. Ya minta maaf Bapak Ibu yang gak kebagian kadonya ya. Tapi seperti inilah harusnya hidup kita. Amin. Jadi harus mati ego, berakar terus seumur hidup, terus bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu. Sampai hidupmu menghasilkan buah. Karena kalau beberapa waktu yang lalu kita juga baca di Amsal pasal 17 kalau nggak salah. Boleh tampil nggak Amsal 17 ayat 1 atau Amsal 16 ayat 1 ya. Yang manusia itu menyendiri. Ayo siapa yang ingat? Kalau 18, Amsal 18. Karena waktu itu kalau nggak salah Hengki yang sharing waktu itu ya. 17 kalau nggak salah ya. Coba, 18? Oke lah coba dicek. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nah kalau Bapak Ibu baca di terjemahan Indonesia masa kini, itu lebih jelas Bapak Ibu. Orang yang memisahkan diri dari orang lain, dia hanya fokus dengan dirinya sendiri dan semua nasihat orang dibantah. Jadi orang kalau memisahkan diri, dia merasa paling benar, bahkan dengar khotbah pun dia cuma ngomongin, tahu aku, sudah tahu lah itu, tahu itu. Cuman tahu, hidupnya nggak berubah, cuman tahu. Dinasehatin orang jawabannya apa? Sudah tahu aku. Ya kan? Iya. Semua orang rata-rata kalau hidupnya menyendiri, memisahkan diri, kalau dikasih tahu pasti jawabannya itu. Dan saya sudah berkali-kali ngadepin manusia model kayak begitu dalam setiap konseling. Tahu Pak, tahu.
Makanya di komsel itulah kadang harus saling gesek, bukan cuma sekedar tahu supaya bisa praktek. Kapan kita bisa sabar Bapak Ibu? Lah kalau sendirian terus marah-marah itu gila namanya Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kalau lagi digesek orang, disinggung orang, engkau memunculkan buah kesabaran. Jadi mari sepanjang tahun ini proses. Ada yang karunia nabi, nunjuk-nunjuk. Ada karunia gembala. Yang seperti hari Jumat saya katakan, iyalah Pak Heri memang kayak gitulah modelnya. Sabar-sabar be ngadepinnya ya. Kakunian memang manusia siko tuh. Coba kalau nggak ada yang menggembalakan. Apa dia Pak Heri itu ngomong. Pergi habis itu pindah dia. Tapi kalau dalam komunitas ketika hati galau, ada yang tepuk-tepuk, sabarlah. Dia nggak maksud kayak begitulah. Tapi coba kalau sendirian Bapak Ibu, begitu siapa di sini pernah disinggung dengan perkataan? Kalau sendirian, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu? Asumsi. Dan asumsinya pasti salah. Bukan cuma salah, jahat. Wah, pokoknya sampai kemana-mana, pokoknya pikirin, puasinlah dirinya pokoknya. Emang dia itu memang, betul gak Bapak Ibu? Tapi coba kalau hidup dalam komunitas, ditepuk-tepuk, enggak lah, enggak seperti itu. Coba ngobrol baik-baik, pasti enggak kok. Betul gak Bapak Ibu? Setuju gak Bapak Ibu? Itu hal praktis loh Bapak Ibu, supaya hidupmu itu maksimal, bukan cuma sekedar hidup. Amin. Nah, secara cepat Bapak Ibu, selain proses yang adalah progres yang saya katakan tadi, hal yang kedua supaya semakin lebat berbuah, ayat tema kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, firman Tuhan ngomong gini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan sekali lagi saya jamin Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu gak akan dipotong. Coba lihat kanan kiri dan ngomong gini, karena kamu sudah berbuah kok. Walaupun baru 30, gak apa-apa, yang penting kamu berbuah. Nah, supaya lebih berbuah lagi jangan dikasih racun Bapak Ibu. Kan saya udah ajarin khotbahnya kan Bapak Ibu, prakteknya kan. Jangan kalau suaminya tahun lalu tukang marah, sekarang baru sabar, dikit sabarnya. Terus keceplos marah lagi, langsung dikasih racun. Katanya mau sabar, marah lagi. Jangan Bapak Ibu, itu racun. Harusnya ngomong, ayo, kan sudah bisa mulai sabar kemarin, kenapa hari ini enggak? Ayo, kamu pasti bisa kok sabar. Itu namanya pupuk. Tapi terkadang perkataan kita justru jadi apa? Racun, ditebang be. Pak, percuma ikut camp pria, percuma ikut camp wanita, percuma ikut pemuritan. Ngomong kanan kiri, buang kata-kata itu. Itu racun. Amin. Dorong lagi, kayaknya papi udah lupa deh. Nah, pemuritan cepat, pemuritan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita nggak dipotong, saya percaya jemaat pelita sudah berbuah. Tapi Tuhan mau buah itu semakin lebat, amin. Nah supaya semakin lebat apa? Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah makanya kita harus terus menerus tiap hari dibersihkan oleh firman. Ketika kita bercermin, oh iya ternyata salah, firman Tuhan ngomong gini. Kalau baca kitab Amsal, sekali lagi Bapak Ibu saya mendorong baca kitab Amsal. Beberapa hari yang lalu kami secara pribadi saya diberkati oleh Lause. Waktu dia belum kenal Tuhan dan dia diajak-ajak, diajak oleh anak-anaknya lah yang mungkin lebih dahulu kenal Tuhan ya. Karena dia ini seorang guru, seorang pengajar, dia orang pintar. Wah dia ya sudah aku coba baca dulu lah kitab kalian. Yang dibaca kitab Kejadian Bapak Ibu. Terus dia ngomong itu dongeng semua isinya. Terus ya sudah kalau gitu dia cobalah kalau gitu kitab terakhir. Kitab Wahyu langsung dibaca Bapak Ibu, orang bukan Kristen.
Ngomong kanan kiri, yang Kristen aja baca kitab Wahyu aja pusing. Ini Lausa baca kitab Wahyu, waduh. Cerita fiksi katanya. Tapi sampai satu hari dia baca kitab Amsal. Dan dia kata, loh kok sama ya seperti yang pernah aku baca selama ini ya. Ada puisi, ada sastra, ada filosofi hidup. Nah dari situ dia mulai belajar dan kemudian dia kenal Tuhan. Amin. Jadi ngomong kanan kiri, bacalah Alkitab itu. Saya berjuang supaya video renungan itu enggak dihapus. Karena beberapa usulkan, hapus aja lah, enggak ada juga yang nonton. Ngomong kanan kiri, mulai hari ini tolonglah ditonton video yang cuma 2 menit itu. Halo, ngomong Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu gak nonton gak apa-apa, kan saling ngomong. Tontonlah video 2 menit, jangan TikTok be di scrollin, jangan Shopee be di scrollin seharian Bapak Ibu. Bangun pagi itu nyembah, kalau perlu ikut kami Koram Deo, 1 jam nyembah Tuhan, terus baca renungan harian. Kalau Bapak Ibu gak sempat juga gak apa-apa, begitu bangun sediakanlah waktu 5 menit, kemudian nanti meningkat 10 menit, nyanyi, nyembah, doa, terus lihat video. Ada yang belum dapat video renungan tiap hari Bapak Ibu dari WA Center kita? Kalau memang belum dapat kan berarti ada kesalahan teknis. Makanya Bapak Ibu tolong simpan lagi nomor WA Center kita, nanti hubungi para pemimpin. Terus jemaat minta Jenny untuk simpan nomor Bapak Ibu di WA Center supaya semua kita dapat. Amin Bapak Ibu. Ngomong sekali lagi, ditonton. Kasihan bapak-bapak tuh. Kalau saya sih nggak masalah Bapak Ibu. Begitu 1 take rekaman selesai saya. Begitu rekaman selesai. Bapak Ibu yang lain itu stres mikirin nyiapinnya Bapak Ibu. Nggak percaya, nanti saya minta Bapak Ibu digilir. Ya kan, termasuk istri saya. Ayo rekaman, belum siap. Aduh udah tahu mau ngomong apa. Mereka sudah berjuang Bapak Ibu. Terus cuma seliweran aja di depan HP Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, yuk tobat sama-sama yuk. Ya Bapak Ibu ya, sediakanlah waktu. Saya tahu ada banyak video renungan yang lebih menarik, saya tahu. Ya, terima kasihlah tim multimedia yang sudah berjibaku dengan segala kapasitas dan kekurangan mereka. Itulah maksimal mereka, walaupun kami terus berdoa supaya diperbesar kapasitas mereka. Tapi bagi saya sampai hari ini Bapak Ibu, khotbah bagus, video renungan bagus, itu bukan karena kontennya, bukan karena kreativitasnya, bukan. Bagi saya pribadi sampai hari ini khotbah itu bagus kalau didengar, direnungkan dan dilakukan, titik. Amin. Mau tiap hari, bagus ini, kalau video ini bagus nih, kalau ini buat bagus nih. Cuman tahu. Ya cuman tahu betul, jangan cuman tahu. Harus dipraktek. Dan Bapak Ibu masih ingat khotbah Pak Agus? Saya berdoa supaya firman yang membersihkan Bapak Ibu mungkin awal-awal itu jadi seperti penderitaan. Kalau kita baca di 1 Petrus pasal 4 ayat 1, firman Tuhan ngomong gini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, waktu Yesus mau mengikuti kehendak Bapa, wah itu penderitaan badani Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu ingat kisah Getsemani. Bagaimana Yesus sampai 3 kali berdoa, ya Bapakku sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Untuk melakukan kehendak Bapa, untuk lakukan firman itu memang gak gampang Bapak Ibu, menderita. Makanya jangan pakai kekuatan sendiri Bapak Ibu. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Makanya ayat itu katakan apa? Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita taruh pikiran Kristus, pikiran yang menundukkan pada kehendak Bapa. Rasanya pengen emosi, marah.
Kau nih ya, enggak tahu ya. Tapi Tuhan ngomong sabar, ya sudahlah sabar. Woi sakit nian Pak, tapi memang Pak, sakitnya tuh di sini Pak. Tapi karena firman Tuhan ngomong ampuni, ya sudahlah aku ampuni. Aku buat keputusan. Pikiran seperti itu yang Bapak Ibu harus taruh Bapak Ibu. Sampai pada level apa Bapak Ibu? Kalau Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 mulai ngomong ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu enak Bapak Ibu. Jujur enak bagi daging. Kalau lagi disakitin hatinya, terus dengar nasihat orang fasik itu paling enak. Kalau aku, kau kulibas orang model gitu. Enak nih enggak dengarnya Bapak Ibu? Yo memang kau belum tahu dia. Kalau nasihat orang fasik itu enak kan? Kalau laki model kayak gitu, laku tinggalin kau. Kalau bini model gitu, aku cari lagi yang lain. Tuh ya itu nasihat orang fasik enak gak Bapak Ibu? Dan saya mau kasih tahu berapa banyak orang Kristen kadang suka dengar nasihat orang fasik. Makanya berkali-kali saya katakan orang konseling, orang cari saya itu kadang bukan mau cari kebenaran, cari pembenaran. Dan saya kasih tahu gak akan pernah dapat nasihat orang fasik. Karena saya setuju, saya dilabelin ujung-ujungnya firman kalau Pak Heri itu. Amin. Walaupun kadang firman itu memang gak enak untuk daging. Amin. Jadi berbahagia kalau gak ngikutin nasihat orang fasik. Kalau ngikutin orang fasik nasihatnya cuma sesaat saja rasanya bahagianya rasanya kalau sudah marahin bini. Legon ya, habis itu kau tanggunglah akibatnya. Rasanya senang dan bahagianya kalau sudah maki-maki orang di jalan tadi. Tapi habis itu tanggunglah akibatnya. Mana bisa bahagia Bapak Ibu? Apalagi ayat berikutnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, apalagi. Kalau berjalan di dalam kemarin atau 2 hari yang lalu ya, harta yang didapat dengan cepat itu enggak diberkati Tuhan. Makanya bertobat yang masih judol Bapak Ibu. Ya, saya berdoa supaya pemerintah kita enggak cuma digebrakan awal, walaupun saya tahu itu enggak gampang untuk diberantas. Yang bisa berantas itu siapa Bapak Ibu? Kita. Enggak usah berharap, wah diberantas. Penjahat itu terus selalu, saya enggak usah ngomong ini, nanti salah saya. Kecuali off record. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya maling juga seperti itu kan. Begitu kejadian modus baru dipelajarin kan. Habis itu, tapi kalau kau mau berbahagia, jangan ikuti nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya berdoa setiap kita bukan cuman jadi menderita waktu praktek firman, tapi sampai melakukan firman itu jadi kesukaan kita. Yang percaya katakan amin. Suka banget lakukan firman, sabar itu menjadi kesukaan, mengampuni itu jadi kesukaan, jujur itu jadi kesukaan. Karena apa? Orang yang seperti itu firman Tuhan katakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang pengen bahagia, semua orang pengen berhasil dan firman Tuhan katakan engkau harus suka dengan firman, bukan dengan nasihat orang fasik. Amin. Walaupun di awal-awal memang rasanya menderita dengerin nasihat firman itu Bapak Ibu. Di tengah dunia yang semakin jahat, bisnis kita harus jujur. Aduh, gimana bisa cuan Pak kalau jujur Pak. Ya kan? Padahal firman Tuhan ngomong doa orang jujur itu didengar Tuhan. Dia berbahagia dan dia berhasil. Dan sekali lagi poin yang ketiga, orang yang berbuah karena lewatin proses dan hidupnya mau dibersihkan terus, ada berkat Tuhan Bapak Ibu. Masih ingat ayat fokus tahun ini
Yohanes 15 ayat 16. Di situ katakan apa? Apa saja yang diminta akan diberikan kepadamu. Kita baca 2 ayat ini ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sama-sama baca 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat berikutnya baca lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau engkau suka lakukan firman, firman membersihkan hidupmu dan engkau bersuka cita melakukannya, firman Tuhan katakan engkau berbuah dan engkau minta apa saja Tuhan beri. 1 Yohanes 3:22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, janji Tuhan itu ya dan amin. Kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Kalau engkau berbuah, engkau menuruti firman, minta apa saja. Ngomong kanan kiri. Minta apa saja. Apa artinya minta apa saja Bapak Ibu? Apa saja. Karena saya percaya orang yang berakar dalam firman, mintanya enggak aneh-aneh. Tapi artinya gini loh, mintanya itu untuk bahkan untuk kesenangan daging, kebahagiaan boleh enggak? Boleh. Contoh saya mau cerita nih. Tapi jangan perhatikan cerita kesaksiannya Bapak Ibu. Tapi ini prinsipnya, waktu kita menghasilkan buah, hidup melakukan firman, minta apa saja Tuhan kasih, itu prinsip kebenarannya. Jangan ceritanya yang diambil terus iri. Kok Pak Heri bisa kayak gitu, aku tidak? Bukan itu prinsipnya. Bahkan mungkin apa yang saya mau ceritakan bagi sebagian orang, gitu be diceritoi Pak kubunian. Ini kan cuma untuk contoh Bapak Ibu, untuk contoh bahwa apa yang kami minta Tuhan beri, bahkan lebih dari apa yang kami minta Tuhan beri. Apa yang lebih dari apa yang tidak kami minta, yang tidak kami pikir Tuhan beri. Sepanjang tahun ini saja contoh, sepanjang tahun. Kalau saya mau cerita dari awal hidup kami, waduh gak selesai nanti kita. Beberapa tahun yang lalu kami berdoa, Tuhan boleh enggak nanti waktu anniversary kami yang ke-25 kami boleh berdua pergi liburan keluar. Karena saya pernah cerita mungkin waktu 25 tahun yang lalu lebih kami pengen honeymoon setelah menikah. Tapi apa daya setelah selesai nikah semua uang angpau habis untuk melunasin. Nikah enggak punya modal. Istri saya ingetin beberapa hari yang lalu karena kami meneguhkan salah satu pemimpin anak muda kita mau nikah. Gak usah takut. Catering DP, salon DP, jas baju pengantin beli BJ. Loh iya jujur, tapi walaupun beli BJ itu jadi berkat banyak pendeta-pendeta nikah jadi pakai baju itu Bapak Ibu. Akhirnya selesai nikah kami pikir mau ke Bangka lah waktu itu. Kami kan di Palembang waktu itu. Pengenlah honeymoon ke Bangka. Tapi apa daya, uang habis. Bahkan terhutang perpuluhan. Dan kami harus cicil 2 tahun utang perpuluhan itu Bapak Ibu. Artinya kan dapat angpau, harusnya kan dipotong untuk perpuluhan kan. Tapi karena habis untuk bayar semua ya sudah. Tapi kami komitmen. Kami akan tetap kembalikan persepuluhannya. Kami cicil 2 tahun Bapak Ibu. Karena kami mau belajar taat. Nah akhirnya singkat cerita tahun ini ya puji Tuhan. Bulan Maret di bulan pernikahan kami bisa pergi berdua. Dan ada hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kami ikut tur yang murah kok Bapak Ibu. Apalagi kalau bagi yang punya duit itu murah banget dan jangan-jangan gak mau ikut tur itu. Nah, tapi itu kami doanya bertahun-tahun, Tuhan boleh gak ya nanti. Kan seperti Amsal juga katakan, kadang kita mikir-mikir tapi keputusan datang Tuhan. Kami dulu pengennya ini, tapi Tuhan izinkan, poinnya kan kami cuma pengen keluar saja berdua.
Dan Tuhan kasih. Nah hebatnya Bapak Ibu, 1 hari sebelum kami berangkat, ada satu jemaat yang WA, Pak Her, dia panggil saya Pak Her. Pak Her, Bapak di mana? Saya lagi khotbah di Jalan Baru, saya bilang. Bisa ketemu gak hari ini? Bisa. Sekalian saya jemput Matthew ya, nanti kita ketemu di sekretariat. Oke. Nah, di perjalanan dari Jalan Baru sampai ke sekretariat saya ngomong sama istri saya. Tuhan mau kasih Yuan sama kita. Istri ngomong, basing be. Lah, enggak percaya bilang. Ini orang belum kasih tahu loh Bapak Ibu, dia ketemu mau ngapain. Tuhan mau kasih Yuan saya bilang. Dan akhirnya ketemu di sekretariat, dia kasih angpau merah dan saya serahkan kepada istri saya. Dan begitu istri saya buka ternyata betul 1.000 Yuan. Dan saya mau kasih tahu kenapa hari itu Tuhan harus beri 1.000 Yuan. Karena kalau dikasih dalam bentuk rupiah udah pasti gak kami bawa. Pasti lebih baik ditabung. Karena kami sudah tukar yuan secukupnya untuk makan malam 3 hari. Karena kan pagi udah dapat, siang udah dapat makan. Tinggal malam saja harus makan bayar sendiri. Kami bawa secukupnya. Tapi ternyata 1.000 yuan itu Tuhan persiapkan supaya kami gak jadi tukang parkir. Ternyata kalau ikut tur murah itu masih ada begitu banyak opsional tempat yang harus dibayar di tempat. Bayangin kalau semua peserta 30 orang itu ikut terus kami enggak, boleh sih enggak ikut, boleh, enggak apa-apa, boleh. Tapi cuman di tempat parkir, yang lain masuk ke dalam. Karena ternyata akhirnya ada 3 kalau nggak salah waktu itu opsional yang semua sepakat ikutin. Nah kami kan nggak mungkin. Tapi ya bersyukur karena sehari sebelumnya Tuhan sudah kasih. Karena kami harus bayar lagi 1.150 yuan. Bayangin kalau Tuhan tidak kasih 1.000 yuan sebelum kami berangkat. Jadi tukang parkir kami Bapak Ibu. Foto boleh keren. Tapi ternyata cuma tukang parkir di sana. Tapi itulah luar biasa Tuhan minta apa saja. Anak-anak minta akhir tahun ini ke KL kita Pak, Lini minta ke Singapura Pak. Tuhan atur semuanya demikian rupa baik Tuhan sediakan. Bahkan bulan lalu ada 2 jemaat yang udah kasih dulu dolar Singapura sama ringgit Malaysia. Diteguhkan Bapak Ibu, berarti ini Tuhan izinkan kami berangkat. Oke Lin, Santo siap menghitung hari. Terima kasih untuk jemaat yang menabur. Tapi ngomong kanan kiri, itu bukan karena penatua. Bilang, siapa sih yang nyuruh jemaat bisa memberi seperti itu kalau bukan Tuhan yang berjanji seperti ini Bapak Ibu. Kalau gara-gara penatua, emang semua penatua dapat. Kasih karunia masing-masing Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan ambil ceritanya Bapak Ibu, jangan, tapi ambil prinsipnya. Ketika engkau menghasilkan buah, minta apa saja, mau masa depan anakmu, sekolah anakmu, bisnismu, kesehatanmu, ngomong kanan kiri, apa saja. Yang pasti bukan minta togel Bapak Ibu, itu gak mungkin itu. Ya, karena orang yang hidup di dalam firman, pasti gak akan hal seperti itu. Jadi mari hari ini, di penghujung tahun ini, mari hidup kita berbuah lebat. Ikutin semua prosesnya, progres yang ada, terus menerus dibersihkan, dan engkau akan berbuah lebat. Dan engkau boleh minta apa saja. Saya tahu Bapak Ibu, setiap November kita diajar untuk buat goal setting untuk 2025 kan, untuk tahun depan. Bapak Ibu sudah minta apa sama Tuhan? Ngomong kanan kiri, kenapa gak berani minta? Karena gak yakin berbuah. Saya percaya Bapak Ibu berbuah, walaupun baru 30, 60, saya berdoa supaya Bapak Ibu berbuah semakin lebat, amin. Jadi mari tangkap kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah hidup kita memenuhi tujuan Tuhan, hidup menghasilkan buah. Dan secara khusus sekali lagi sepanjang tahun ke depan, sembari karakter kita terus semakin serupa dengan Kristus, semakin kita bergairah melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan melalui pekerjaannya maksud saya. Kita menghasilkan jiwa-jiwa, amin.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari ambil waktu beberapa saat secara pribadi. Kau coba evaluasi hidupmu. Sudah di proses mana hidupmu hari ini? Apakah engkau sudah belajar untuk mati ego? Apakah engkau sudah berakar? Apakah engkau sudah hidup dalam komunitas? Engkau sudah mulai menghasilkan buah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selagi mereka katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ini rindu kami Tuhan. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini rindu kami, supaya hidup kami berpadanan dengan firman-Mu. Firman yang akan terus membersihkan hidup kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah semakin lebat. Dan kami tahu itulah yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kami akan terima janji-Mu, apa saja yang kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya serahkan pada Hengki.